Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Fatima, doa silih. Halaman luas membentang sepanjang area kapel penampakan Bunda Maria, Katedral Ratu Rosari yang di dalamnya disemayamkan Fransisco, Jacinta dan Lucia, serta Basilika Tritunggal Maha Kudus menjadi pusat bagi ribuan orang berkumpul. Disitulah peziarah akan dibawa pada perjalanan doa-doanya. Di luar agenda bersama yang rutin dilakukan, perayaan Ekaristi, adorasi, dan prosesi, doa-doa pribadi memberi ruang terbuka seperti luasnya terbuka kasih Tuhan yang menampung kerinduan umat untuk menyapanya. 3 hal utama dalam doa yang perlu dilakukan dalam peziarahan di lokasi ini adalah berjalan berlutut, menyalakan atau membakar lilin badai, dan berdoa di kapel penampakan. Berjalan dengan berlutut dimulai dari ujung gerbang yang dekat dengan kapel Tritunggal Maha Kudus menuju kapel penampakan sepanjang lebih kurang 300 meter. Di sepanjang jalur yang diatur khusus, kemudian bila mampu mengelilingi kapel penampakan sambil terus mendaraskan doa-doa rosario atau doa-doa lain, atau merenungkan sengsara Yesus menjadi bentuk silih. Tentang doa apa yang didaraskan tidak ada petunjuk. Yang utama adalah memilih untuk berjalan berlutut, sebab pilihan ini akan memperkaya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan sesama. Dinamika setiap orang bisa berbeda-beda karena memiliki kekuatan dan cara sendiri. Semuanya dilakukan sebagai bentuk permohonan atas penghapusan dosa-dosa. Itulah silih, jalan pemurnian dari pertobatan. Menyalakan lilin badai sambil mendoakan mereka agar mereka yang telah meninggal mendapatkan kedamaian abadi, serta bagi mereka yang masih hidup juga dikaruniai keselamatan, menjadi bentuk silih juga. Lilin ini berbentuk boneka, bisa tunggal, berwujud pria atau wanita atau anak. Bisa tunggal atau satu keluarga, dengan perbedaan yang mengenakan baju untuk mendoakan yang masih hidup dan tanpa baju untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Lilin badai itu ditaruh di tempat pembakaran dan berdoa secara pribadi di kapel penampakan di sela-sela padatnya jadwal perayaan Ekaristi, melengkapi doa silih. Silih atau reparation menjadi tindakan memperbaiki kesalahan, menebus kesalahan, dan mengembalikan apa yang telah dengan tidak adil diambil, dan mengganti atau menebus dengan kemurahan hati bagi keegoisan yang menyebabkan luka. Dengan melakukan silih ini kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan kasih yang lebih besar untuk kegagalan kasih karena dosa. Sebagai manusia yang berdosa, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui derita wafat dan kemuliaannya.
namun adalah adil bila kita melakukan silih untuk akibat perbuatan yang melukai Tuhan dan sesama. Kita dikembalikan sebagaimana manusia diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Kita dikembalikan kepada kondisi rahmat melalui jasa kematian Kristus. Dan rahmat itu memampukan kita untuk menambahkan atau menggabungkan doa-doa kita, perbuatan dan penderitaan kita kepada segala yang dialami oleh Kristus, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, yang menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kolose 1 ayat 24. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuat silih demi keadilan Tuhan. Kita dapat membuat silih demi keadilan Tuhan bagi pelanggaran dosa kita sendiri, dan dengan adanya persekutuan para kudus yang tergabung dengan tubuh mistik Kristus, kita sebagai sesama anggota Kristus dapat juga berbuat silih bagi dosa-dosa sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan, kasih-Mu yang besar dengan penebusan Putra-Mu Yesus memampukan kami berani dan rendah hati mengembalikan kemurnian kami. Juga saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semoga dalam perjalanan hidup ini kami bersuka hati menghadap-Mu dengan mulia abadi. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.